Shalom. Luar biasa ya. Haleluya. Terima kasih untuk doanya juga Pak Gembala tadi pagi. Tadi sore sebelum saya naik saya bilang, kok kemarin saya habis ngecek di sini nggak bisa bangun lagi, tidur sama Lani. Saya bilang, kenapa ini Lani? Waduh, luar biasa, tidur. Saking itunya saudara ya, mungkin saking nggak tahu kena serangan gitu ya, tapi luar biasa. Tapi kita percaya ini acaranya Tuhan, acara Roh Kudus, amin. Haleluya, haleluya. Kita langsung saja saudara, 2 Petrus ya, saya ambil dari 2 Petrus 3 ayat 18, masih nyambung nih, masih nyambung yang kemarin saudara ya. Kita adalah gereja yang bertumbuh ya, gereja yang bertumbuh. Kata Korusi itu gereja kita udah dewasa ya, luar biasa nggak? Tapi bertumbuhnya apa saudara? Growing in grace ya. Jadi di sini di 2 Petrus 3 ayat 18, mari kita baca sama-sama saudara. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya ya. Tuhan ingin kita menjadi orang Kristen yang tumbuh dewasa secara rohani. Amin saudara. Kita semua pasti top ya, tua ompong peot. itu di dua itu. Tapi bukan saya yang ngomong loh. Ini ada di ini nih, ada di 2 Korintus 4 ayat 16 ya. Tuh. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, tuh, ya kan? Bukan saya ngomong, Alkitab yang bicara. Kita pasti top, ya, tua, ompong, peot. Tapi dewasa itu adalah pilihan saudara ya. Dewasa adalah pilihan. Sebab ada orang usianya makin tua, tapi makin kayak anak kecil ya. Gampang tersinggung ya, gampang ngambek, nggak dewasa saudara rohaninya di dalam Tuhan ya. Tuhan mau kita tidak kekanak-kanakan terus seperti jemaat Korintus, tapi makin tumbuh di dalam Dia ya, di dalam Tuhan. Kalau kita mau makin tumbuh di dalam Dia, kalau di luar Dia nggak bisa tumbuh rohani kita saudara. Ya udah selesai khotbah saya. Ya, udah cukup kan? Dan ciri orang yang dewasa rohani bukan kalau dia ke gereja bawa Alkitab sebesar kuali, kalungnya segede gentong, kalau bersin, Jesus. Kalau orang sini kan gitu kan? Kalau sampai Jesus, wow, gitu kan? Kalau kaget, oh glory, haleluya, puji Tuhan. Bukan begitu saudara, ya. Tapi Tuhan kalau mau itu, kalau karakternya kita makin seperti karakter Yesus Kristus. Amin. Karakter itu apa sih? Karakter itu kan sikap batin kita di dalam yang mempengaruhi tingkah laku kita yang ada di luar nih saudara ya. Jadi apa yang ada di luar belum tentu menunjukkan apa yang ada di dalam. Tetapi apa yang ada di dalam pasti mengalir keluar saudara ya. Nah Tuhan selalu bekerjanya itu dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Itu motivator ya. Semangat pasti, ayo kamu berhasil. Nah itu motivator, pasti kamu bisa. Tapi kepribadian itu orang yang kepribadian itu adalah orang yang pikir tentang kita. Orang yang lihat tentang kita. Ya makanya banyak sekolah kepribadian. Banyak cara jalannya, cara bicara, ya kan? Apa yang orang lihat tentang kita? Banyak cara makan, ya. Kalau cara makan itu saya nggak sabar tuh. Kalau saya makan 1 sendok, kalau itu setengah, gitu ya. Saya nggak sabar. Ya cara makan nggak bisa, saudara. Tapi mengembangkan karakter itu ujungnya itu adalah
hidup yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kepribadian adalah apa yang orang katakan tentang kita, kepribadian tuh ya, apa yang dilihat. Tapi kalau karakter adalah apa yang Tuhan Yesus katakan tentang kita di hadapan Bapa kita di surga. Amin, saudara. Itu sebabnya membenahi karakter itu lebih penting daripada sekedar penampilan di luar. Nah, membenahi diri itu di luar gampang, saudara ya. Rambut ke salon, muka di sablon, ya. Gampang, tarik sono, tarik sini, betot sono, betot sini. Kebanyakan betot, alis turun ke kumis. Kok itu cewek ada ke kumis, taunya alisnya. Kebanyakan betot, saudara ya. Tapi kalau karakter, saudara. Nah, kalau karakter ini loh, mengampuni, ya, mengasihi, panjang sabar. Itu prosesnya itu, pembentukannya seumur hidup. Seumur hidup. Dan tahukah saudara kalau karakter itu dibentuk melalui habit, nah melalui kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan berulang-ulang. Nah orang yang biasanya marah lama-lama dikenal sebagai pemarah. Ya, orang yang lama-lama yang suka judi, penjudi. Gitu saudara. Nah kalau kebiasaan ramah sama siapa aja, ketawa, akan disebut sebagai peramah. Ya saudara ya. Nah Tuhan mau kita mempunyai karakter itu saudara. Yang dibentuk lewat kebiasaan-kebiasaan kita nih setiap hari ini saudara ya. Nah kalau orang duniawi itu tidak bisa menerima asalnya dari Allah, dia gak tahu saudara. Gak tahu. Karena baginya itu adalah suatu kebodohan. Kalau orang yang belum kenal Tuhan, ya, orang yang belum lahir baru, belum yang mengenal Tuhan, Yesus belum tahu. Karena dia belum menjadikannya Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhannya. Seperti tadi kalau ada yang belum lahir baru ya, belum mengenal Tuhan. Loh kok lagunya tadi? Ku jatuh cinta padanya, tambal ban dalam dan tambal ban dalam lagi. Kok ada tambal ban dalam? Ya karena nggak tahu dia, karena nggak tahu. Ya karena tambal ban dalam dan tambal ban dalam. Kok tambal ban dalam sih lagunya? Kan mestinya tambah dan dalam lagi kasihnya ya. Kalau orang yang belum lahir baru begitu saudara. Tapi kalau orang belum lahir baru nggak ngerti tuh perkara-perkara rohani. Tapi kalau baca novel, wih mantap ya. Baca berita, resesi. Udah tahu tuh resesi. Wah berita. Baca ya. Baca majalah dia ngerti. Sinetron dia tahu alurnya. Baca Alkitab ngantuk. Ya, nggak paham, saudara. Dulu ya. Dulu ya jadi dia nggak bisa paham, saudara, nggak bisa paham. Kok orang Kristen gitu ya? Ada yang CEO udah tinggi-tinggi pangkatnya, dia bisa berhenti jadi pendeta. Kan merupakan satu kebodohan. Ini bodoh banget sih itu, ya. Kan begitu ya saudara ya. Nggak ngerti apa artinya menabur di ladang Tuhan, nggak ngerti saudara. Ada juga orang yang Kristen udah percaya Yesus tapi masih kekanak-kanakan secara rohani. Gaya hidupnya masih gaya hidup duniawi ya. Paulus berkata, waktu aku berbicara kepada kamu jemaat Korintus, aku belum bisa bicara seperti kepada orang dewasa karena kamu masih kanak-kanak rohani yang belum dewasa di dalam Kristus. Nah saudara, ada banyak orang udah ke gereja, pikirannya itu loh masih duniawi. Padahal yang kita harus kejar itu kan perkenanan Bapa saudara ya. Nah ada juga manusia rohani, spiritual man, yaitu orang yang sudah lahir baru, yang pola pikir dan hidupnya dibentuk oleh kuasa firman. Sehingga dia makin mirip ya seperti Yesus Kristus. Ya, Alkitab berkata kami memiliki pikiran Kristus, mikirnya udah bagaimana ya Kristus dipermuliakan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan. Ya, kalau orang sudah jadi Kristen tapi masih kanak-kanak, gambaran Kristus itu belum nyata, saudara. Belum termasuk itu gambaran Kristus. Tapi kalau sudah dewasa rohani, gambaran Kristusnya lebih nampak di dalam dirinya. Nah apa sih bedanya orang Kristen kekanak-kanakan sama orang Kristen yang dewasa saudara? Begini, orang yang Kristen yang kekanak-kanakan, dia kalau mempertimbangkan itu cuma mikir apa? Apa jeleknya sih? Ya. Tapi kalau orang Kristen yang dewasa rohani kalau mikir apa baiknya ya gue lakukan ini ya. Kayak dulu saya merokok,
saya ngerokok. Ngapain sih ini orang komen-komen sama gue, mulut-mulut gue, bau-bau gue, ya kan, ngerokok uang-uang gue, gitu kan. Ngapain ngelarang saya ngerokok? Kayak gitu saudara. Tapi kalau orang yang sudah tumbuh dewasa, rohaninya apa bagusnya sih ya? Saya merokok ya buat kesehatan saya. Kan badan kita kan, tubuh kita bait Allah. Gitu kan? Apakah yang saya lakukan itu memuliakan Tuhan? Itu kan mikirnya ke situ saudara. Ya, apakah kita jadi berkat buat orang lain kalau saya merokok? Nah kalau orang dunia bilang apa jeleknya sih gue dugem ke diskotik, ngapain gue goyang-goyang, badan gue yang goyang gitu kan. Dia gak mikir saudara. Tapi kalau udah makin rohani, ini bukan soal boleh atau gak boleh saudara ya. Tapi apa sih manfaatnya, memuliakan Tuhan atau tidak, itu saudara. Nah karena orang kalau masih baru jadi Kristen itu suka nanya ya, Pak Pendeta boleh gak sih ngerokok? Boleh gak sih judi? Boleh gak? Iya boleh gak sih gitu kan, nanya. Sebetulnya bukan hukum Taurat boleh atau enggak boleh saudara. Bukan, tetapi apakah yang kita lakukan itu memuliakan nama Tuhan atau tidak? Dasarnya itu kasih kepada Kristus ya. Kalau orang belum dewasa diomongin itu bukan malah terima tapi malah ngambek. Ya, ada orang udah pelayanan, ini benar-benar terjadi nih saudara nih. Waktu itu ada acara, saya kesaksian gitu. Nah ada Bapak Gembala nih di Sydney, bukan di sini, di Sydney. Jadi dia nanya, kamu tuh dulu ngerokok ya Fajar ya? Iya Pak. Wah kalau gitu dulu kamu ngerokok itu pelayanan ngerokok? Enggak Pak. Belum pas ngerokok itu saya sebelum melayani, pas saya disuruh melayani saya langsung berhenti ngerokok, saya bilang gitu kan. Terus dia bilang, wah iya ya, kalau saya di saya ini ada nih pelayanan tapi masih ngerokok. Saya tanya, saya panggil, bro itu kamu ada yang lapor, kamu tuh masih ngerokok, kamu kan udah pelayanan, kata Mbak Gembala. Malah Mbok ya kan ditinggalin, tinggalinlah untuk kebiasaan yang tidak baik, yang buruk, itu kan ada di dalam firman Tuhan ya saudara. Ya udah katanya, pas dibilangin begitu, ya udah kalau gitu saya tinggalin pelayanan. Lah, ya kan salah saudara, bener gak? Mestinya kan tinggalin rokoknya, tinggalin judinya, bukan tinggalin pelayanannya. Ada yang begitu saudara. Itu loh kalau orang masih kanak-kanak saudara. Nah rohaninya itu ngambekan, tapi kalau udah makin dewasa rohani, sebelum ditegur pun, dia pasti mendengar teguran Roh Kudus. Ya, seperti dulu merokok, aduh saya pelayanan, aduh kayaknya gak enak ya. Saya pada saat bertobat, pahit, mulut saya langsung pahit. Ngerokok itu dulunya enak banget. Si Lani aja kalau asal saya baru beli satu nih di mobil nih, dia langsung buang suruh. Dia langsung buang saudara di jalanan. Kan mahal ya. Tapi saya gak marah saudara. Saya pikir marah buat apa ya? Saya beli lagi. Saya gak mau marah. Saya orangnya nyantai aja. Gue beli lagi gitu kan. Terus dibuang lagi. Saya beli lagi gitu ya. Tapi itu bandel ya saudara. Tapi pada saat saya bertobat, pada saya terima Yesus, kok tiba-tiba mulut saya bisa dibuat pahit. Luar biasa itu saudara. Ya, dibuat pahit sampai itu 28 tahun saya merokok. 28 years saya merokok. Gudang Garam, Samsu, Marlboro. Itu 3 bungkus di tangan saya. 3 bungkus selalu di tangan saya di Indonesia ya. Kalau di sini karena mahal cuma 1 doang saudara. Sampai ngelinting diajarin si Bojep. Ngelinting sambil nyetir mobil begini saudara. Ambil nyetir mobil bisa ngelinting loh. Saking berdua-duaan tuh sama si Bojep. Wah, Jep gimana sih caranya Jep? Wih ngelinting. Iya jago dia. Ya. Sampai ngelinting saking mahalnya sampai ngemurahnya mau ngerokok tuh saudara ya. Nah haleluya, saya kadang lihat kita ada orang gerejanya rajin nyanyinya kenceng banget saudara. Tapi gampang tersinggung saudara ya. Yang tersinggung itu bukannya jemaat loh saudara. Kayak tadi saya seneng loh. Tadi ya latihan musik. Ada yang fals loh. Nggak itu loh. Ketawa-tawa lagi. Hebat loh. Saudara. Hebat loh. Ya makanya
Kita tuh 13 tahun dewasa saudara. Tadi di bawah, kelewatan nih gue nih, kelewatan tuh. Ya, nggak disalamin saudara, ada yang nggak disalamin. Coba kalau diem, gila tuh nggak dihalamin gue. Gitu kan? Kalau ini nggak, nggak disalamin tuh gue. Gitu, oh iya gitu kan. Bagus ya, bagus loh, bagus. Artinya sudah top. Saya jadi seger loh. Ya, kalau dinasehatin, saya kan bukan full timer. Saya itu sukarelawan. Kamu tahu apa sukarelawan? Kalau gua suka, gua rela. Kalau gua nggak suka, gua nggak rela. Gitu, ya. Tapi kan itu suka-sukanya Tuhan ya, bukan suka-sukanya kita. Di sini ada yang seperti itu? Nggak ada kok ya? Nggak ada. Nggak ada, di sini nggak ada. Kata korupsi kemarin GBIC ini 13 tahun udah dewasa semua. Ya, oh ya. Bisa kita lihat kok. Nah, saudara-saudara kalian ya, jadi tahu kita bertumbuh itu bukan bertumbuh ke samping ya. Nah, kalau saya ke samping nih saudara nih, ya, tapi bertumbuh ya. Nah, apa bedanya orang masih bayi rohani dan dewasa rohani? Ayo kita lihat dari firman Tuhan ini di sini ya. 1 Korintus. Kok begini sih? Oh, salah. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Ini saya nggak kelongkap nih. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Ya, yang pertama, ya, bayi rohani itu cirinya apa? Hanya maunya susu. Ya, maunya susu bukan makanan keras. Sedangkan orang yang dewasa rohani bertumbuh dalam kebenaran firman, ya saudara-saudara ya, orang kalau masih anak-anak kan maunya apa ya? Firman ini enteng-enteng aja deh ya. Biasa-biasa aja lah, nggak usah yang dalam-dalam Berkat ya. Tapi saudara kalau mau tumbuh dewasa dalam pengajaran firman, kita harus baca Alkitab. Ya, baca Alkitab setiap hari. Ya sudahkah kita baca Alkitab setiap hari saudara? Nah kalau misalnya kita ini punya anak, kan kalau kayak gini kan kayak disuapinin saudara ya. Tapi kalau kita baca Alkitab kan kita bisa ini sendiri ngobrol sama Tuhan, itu lain saudara. Nah kalau kayak gini kan dengerin khotbah boleh saudara, tapi itu kayak disuapin. Kalau kita kayak seperti suapin itu kayak anak kecil ya. Saya dulu kan kalau punya anak dulu sebelum 4 ini 3. Itu kalau saya mandiin tuh bareng. 3, sore-sore. Udah gitu udah sore-sore rambutnya masih basah. Saya bilang duduk. Saya udah siapin makanan ya kan. Dia duduk tuh bertiga udah kayak bebek. Kan kalau udah makan, udah mandi kan seger tuh. Ya seger, rambutnya masih basah-basah panjang kan dia tuh. Basah-basah. Ya duduk. Udah saya kepel-kepelin pakai abon ya. Kalau misalkan ya abon lah ya yang gampang kan. Kalau abon, ngeng, ayo ini ada bola nih. Ngeng, hop, satu. Ntar yang satu lagi baru, mau gitu kan. Bertiga kayak bebek tuh ya. Satu gitu kan. Nah kalau kayak gitu gak apa-apa saudara. Kalau masih kecil. Kalau kita udah 40 tahun disuapin ya. Kalau kayak gitu menggemaskan, gak apa-apa. Kalau kayak kita mengenaskan. Ya kita mesti belajar dan firman sendiri saudara. Ya baca firman. Kalau masih anak kecil gak apa-apa saudara. Masih bayi rohani gak apa-apa saudara. Ya. Nah dari dengar khotbah, mau dari mana aja saudara. Dari luar negeri, dari luar daerah, dari luar angkasa nggak apa-apa saudara ya. Tapi kalau kita nggak baca firman, kita nggak bakal dewasa rohani kita ya. Jadi kita kalau
baca firman itu kan sekarang banyak yang gratis, saudara. Saudara beli buku aja bisa kok, ya. Saudara bisa beli beli buku mahal, bisa beli untuk baca. Padahal Alkitab ini gratis di sini, di app gratis. Mau bahasa apa aja, Betawi, ya, bahasa apa lagi? Madura, Thailand, mangkop kakang nengsek gitu. Bahasa Thailand bisa, saudara. Ada yang ngerti gak tuh? Cici ketawa tuh. Artinya kayaknya ngerti dia. Dia yang kedua, saudara ya, ciri orang yang bayi rohani suka berkelompok, suka bertengkar. Aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Paulus. Sedangkan orang yang dewasa rohani, dia saling mengasihi. Ya, sebagai saudara seiman, perbedaan karunia untuk saling tidak saling dipertentangkan, tapi untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Yaitu karena kita itu kan tubuh Kristus. Ada kelompok badminton, ada. Hai kelompok badminton. Nah, ada kelompok table service, ada kelompok apa aja, worship leader, musik. Tapi kita jadi satu tubuh Kristus, ya. Jadi jangan lupa kelompok di dalam gereja itu. Komsel. Komsel, saya ikut Komsel Linda itu ya, makanannya selalu pakai cili. Pisang goreng, cili. Singkong, cili. Ya, apa cili itu? Terus saya bilang, kalau gitu saya ada ide. Saya mau bikin teh pakai cili. Saya bilang. Jadi kalau itu kan singkong pakai cili, kalau pisang cili kan cili banana. Kalau singkong cili, cassava cili cassava. Kalau cili pakai teh cili tea. Cili tea. Wah, keren tuh namanya tuh ya, saudara ya. Ini kalau asal ini ada yang satu, kalau pagi-pagi ayat, kirimin ayat, pagi-pagi ayat. Lunch ayam. Pagi ayat, lunchnya ayam, saudara. Makanan, saudara ya. Nah itu luar biasa. Nah bayi rohani itu berpusat kepada diri sendiri, saudara. Sedangkan dewasa rohani berpusat kepada Allah, ya, bukan diri sendiri. Nah sentralnya itu adalah Tuhan Yesus, ya, Tuhan kita. Jadi bukannya bicara tentang kehendak kita, tapi kehendak Tuhan, ya. Yesus bukan hanya juru selamat, juru rawat, apalagi juru berkat, tapi dia adalah He is Lord, ya. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan, dia harus kita taati. Dia adalah segala-galanya dalam kehidupan kita, saudara. Nah, bukan maunya kita yang harus jadi, tapi maunya Tuhan yang harus jadi. Biar rencana kita gagal, tapi biar rencana Tuhan yang menang, ya saudara, yang berhasil, ya. Kalau kehendak kita beradu dengan kehendak Tuhan, biar kita ngalah. Ya, rencana Tuhan yang menang, saudara. Pernah dengar nggak ada, itu khotbahnya kurang gigit, ya, kurang gigit. Apa perlu saya turun gigitin satu persatu? Ya, gitu, saudara. Dalam pujian penyembahan, diberkati atau tidak diberkati, it's not a big deal, saudara. Yang penting Tuhan dimuliakan dalam ibadah kita. Karena senternya bukan kita, saudara. Senternya itu adalah Tuhan. Amin, saudara. Nah, siapa yang rindu tumbuh dewasa, yang rindu karakternya makin serupa dengan Kristus? Caranya ada 3. Saya mau mengulangi Bapak Gembala kemarin 3M. Ingat ya? Masih ingat ya? 3M. Pertama, membaca firman, ya. Di 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Alkitab berkata bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan,
memperbaiki kelakuan, mendidik orang di dalam kebenaran. Kalau kita baca firman, kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak. Singkat kata, kita diubah karena pembacaan firman, saudara. Di Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, nah kata berubahlah ini di sini apa? Metamorfosa, saudara. Yang tadinya berubah seekor ulat, ya jadi dari kepompong jadi kupu-kupu. Kita ini kalau nggak diubah oleh karena kuasa firman menjijikan, saudara. Seperti ulat, ya. Tapi kalau kita diubah oleh ketaatan sama firman, indah seperti kupu-kupu. Karena itu baca firman setiap hari, saudara. Ya, tadi saya bilang Alkitab itu gratis. Ya, gratis, saudara. Kedua apa? Membangun relationship dengan Tuhan, ya. Masih ingat kemarin ya? Membangun relationship dengan Tuhan sebagai sarana untuk menjalin keintiman. Karena itu perlu adanya pengenalan akan firman, saudara. Perlu adanya doa dengan Tuhan. Di Yakobus 4 ayat 8, Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Semakin kita dekat semakin kita dekat, semakin kita serupa ya dengan apa yang kita dekati. Saudara kalau suka deket-deket sama orang yang main badminton, pasti jago badminton, ya. Kalau orang yang saudara deket-deket dengan orang yang masak, pasti jago masak nantinya. Tapi kalau saudara dengan lama-lama deket-deket sama dengan orang gosip, pasti jago gosip, saudara ya. Nah, saudara tahu kalau kita makin dekat dengan Tuhan di dalam doa, keserupaan Kristus itu makin nyata, makin lengkap di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita dekat intim dengan Tuhan terus, kita lama-lama akan menjadi serupa seperti Yesus Kristus. Ya, haleluya ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir, melalui kesulitan hidup. Ya, saudara mestinya kan dengar firman Tuhan kita berubah. Ya, menurut kita dengar, tapi kita itu orangnya kan bebal. Ya, orangnya bebal. Nggak bisa diajar, karena itu sama Tuhan dihajar. Nggak bisa dibentuk, makanya sama Tuhan dibentak. Ya, nggak bisa karena kita nggak bisa dibentuk, makanya sama Tuhan dibentak. Lewat apa? Sarana yang ketiga ini, saudara. Lewat kesulitan hidup. Yaitu meliputi keadaan yang tidak menyenangkan. Seperti Yusuf. Yusuf tahu ya saudara, mengalami proses yang menyakitkan. Karena dia itu orang yang sedikit arogan gitu ya. Dia, saya pernah mimpi loh di depan koko-kokonya loh. Saya pernah mimpi loh. Semua berkas-berkas gandummu menyembah saya. Kan ngeselin ya. Ya kan, matahari, bulan dan 11 bintang itu menyembah saya semuanya. Jadi saya akan jadi raja. Waduh, kan nyebelin ini. Kamu bawahan saya katanya. Akhirnya apa, dia dimasukin ke dalam sumur tak berair. Dia dijual sebagai budak, difitnah oleh istri Potifar, diproses oleh sama Tuhan melalui keadaan yang tidak menyenangkan, saudara. Sampai akhirnya ketika prosesnya selesai, Tuhan angkat dia jadi menjadi raja muda di Mesir ya. Keadaan yang tidak menyenangkan itu memang adalah alat Tuhan yang ampuh untuk memproses hidup kita. Tapi kita harus percaya, tidak ada hal yang terjadi tanpa seizin Bapa ya. Dan kalau Bapa mengizinkan untuk kebaikan kita ya. Roma 8 ayat 28. Ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja ya. Semuanya pasti mengalami ya proses itu ya. Ya, siapa yang nggak mengalami? Saya rasa semua mengalami, saya juga mengalami. Kalau nggak mungkin saya bisa berdiri di sini, saudara ya. Nah itu kayak, nah kadang-kadang kita anggap kebaikan itu adalah kelimpahan. Ya kita anggap kebaikan itu adalah kenyamanan. No,
No. Apa yang dimaksud dengan mendatangkan kebaikan itu menurut Roma 8 ayat 28 tadi, penjelasannya ada di berikutnya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semua mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi sulung di antara banyak saudara. Ya, kita ini semuanya mau dibentuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu apa? Yesus Kristus, saudara, yang menjadi sulung di antara banyak saudara. Bukannya, jadi kebaikan itu bukan berarti mobil bagus, rumah bagus, bukan ya saudara ya. Tapi karakter kita yang lebih bagus, pribadi kita yang lebih bagus. Karakter kita jadi mirip seperti Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu melalui keadaan yang tidak menyenangkan. Ya biasanya kan kalau kita minta Tuhan tolong dong kasih sabar saya pagi-pagi ya. Totonya pas naik mobil, totonya macet ya. Totonya ada kecelakaan. Aduh, itu yang bikin gak sabar kan ya. Itu yang bikin gak sabar saudara. Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah saudara tahu ya orang yang nyebelin yang kayak seperti tadi Yusuf ya. Itu pernah gak ketemu sama orang yang nyebelin begitu saudara. Ya, kita baik sama dia, dia jahat sama kita. Kita doain dia, dia fitnah kita. Ya kan? Nah, kita kasih duit sama dia, dia bohongin kita. Kan ada kan? Tapi tunggu dulu, dia bukan alat iblis. Tapi dia alat Tuhan. Untuk memproses karakter kita supaya makin berkenan kepada Tuhan saudara. Di sini ada yang nyebelin enggak? Enggak ada ya. Enggak ada. Di sini baik-baik, di sini Antartika saudara. Ya. Banyak gitu ya. Nah, dan ciri orang yang menyebalkan itu ada satu tuh cirinya sama tuh. Panjang umur. Panjang umur. Jadi dia tuh ada di kita terus. Saya tinggal di rumah saya itu jalan raya kan. Itu setiap hari sudah bertahun-tahun. Itu ada orang naik motor. Wow. Itu bertahun-tahun loh saudara. Udah gitu jam 11 malam bisa ada dangdutan pakai speaker gede. Bung 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 bung. Aduh kita udah sakit, kalau sakit gigi sama pusing. Waduh ini gak bisa tidur. Gak bisa tidur saudara. Itu bisa wow, itu lama loh bertahun-tahun. Itu gak meninggal-meninggal sampai orang bilang gila ya. Itu orang naik motor kok gak ada yang bilang gak mati-mati. Itu kan wong wong wong. Itu main trek-trekan di situ saudara. Gitu yang lama hidupnya. Saudara, iya. Jadi duri dalam daging, ya saudara. Nah, tapi kita, ya itu, saudara. Dari mana kita tahu Yesus penuh kasih? Kita harus penuh dengan kasih, ya saudara. Karena ketika orang-orang yang menyebalkan berkata, salibkan dia. Dia berkata, Bapa, ampunilah, ya mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya pada waktu kita berinteraksi dengan orang yang menyebalkan, kita harus memilih apa? Respon positif. Ya biarin sabar, mengampuni, mengasihi, ya. Respon, kalau respon negatif kita pasti marah. Ya, jadi bukan benar atau salah, tapi respon kita. Ya, kalau responnya tepat, jadi seperti Yesus. Tapi kalau responnya tidak tepat, jadi seperti Yudas atau iblis ya saudara ya. Saudara pernah dimaki-maki orang, kita gak bisa jaga mulut orang. Tapi kita bisa jaga hati kita. Ya, respon. Ya, biasanya alat Tuhan itu yang memproses. Kayak gembala kita nih baru naik 1 kilo, 2 kilo. Ada orang jemaat telepon turun 5 kilo. Kurus terus saudara. Gak kayak saya makin mengembang. Kemarin kan udah bangga, saya gemukan loh Jar. Oh iya, tapi kurus lagi. Jadi yang makin deket itu saudara ya. Nah hari ini kita mau dibentuk, mungkin pemusik maju ya. Maju ke depan. Hari ini maukah kita dibentuk sama Tuhan ya. Makin dewasa rohaninya, makin tumbuh di dalam Tuhan. Ya taat, tadi apa? Firman Tuhan, hidup dalam doa, ya ketika kita saling mengalami keadaan yang tidak enak menyenangkan dan lewat orang-orang
yang menyebalkan tadi kita tetap berkata bentuklah ya hidup saya Tuhan. Amin, amin.